Nama saya Muhammad Idham Alamsyah dengan NIM 1312-4053. Saya di sini selaku sebagai salah satu anggota dari kelompok 7 ingin membawakan topik pembahasan tentang mengenai pandangan DN Aidit tentang demokrasi. Perkenalkan, nama saya Emil Fahmi Ramanto dengan NIM 1312-4058. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri dengan NIM 1312-4000. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama dengan NIM 1312-4050. Perkenalkan, nama saya Merokiana, saya dari kelompok 7. Demokrasi sendiri dalam konteks umum berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Secara umum, demokrasi biasa dikenal dalam dua bentuk utama. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan dalam sebuah pemilihan politik. Contohnya adalah demokrasi Athena kuno. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, yaitu perwakilan. Yang mana sistem ini di mana rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan atas nama mereka seperti yang diterapkan di kebanyakan negara modern saat ini, termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Sementara demokrasi dalam konteks Indonesia bisa kita sebut telah melalui beberapa fase, salah satunya adalah demokrasi terpimpin sampai hingga demokrasi Pancasila. Perjalanan demokrasi di Indonesia mencerminkan perjuangan untuk menemukan sistem yang sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai lokal dan juga kebutuhan masyarakat Indonesia. Pandangan DN Aidit tentang demokrasi. Demokrasi sebagai perjuangan kelas. Menurut Aidit, demokrasi bukan sekedar sistem pemerintahan, tetapi alat perjuangan kelas untuk merebut kekuasaan dari kaum borjuis atau elit ekonomi. Demokrasi rakyat, dalam pandangan Aidit, adalah sistem yang menjadikan buruh, tani, dan kaum miskin sebagai aktor utama pengambilan keputusan. Ia percaya bahwa tanpa perubahan struktur ekonomi dan sosial, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Kritik terhadap demokrasi liberal. Demokrasi liberal dianggap hanya memberikan kebebasan formal, seperti hak memilih dalam pemilu, tetapi tidak menyelesaikan masalah ketimpang ekonomi dan sosial. Dalam demokrasi liberal, kekuasaan tetap berada di tangan segelintir elit yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Aidit menekankan perlunya revolusi struktural untuk mewujudkan keadilan sosial melalui demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat sebagai solusi. Demokrasi rakyat menurut Aidit adalah sistem yang berpihak kepada mayoritas rakyat, bukan elit. Hal ini diwujudkan melalui pembagian tanah kepada petani miskin, peningkatan hak buruh dan pekerja melalui pernegosiasian serikat buruh, penghapusan ketimpangan ekonomi dengan mengutamakan kepemilikan bersama atas sumber daya. Selanjutnya ada perjuangan konkret GNAD dalam memimpin PKI. Yang pertama itu ada pengorganisasian massa, yaitu Aidit mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat melalui organisasi pendukung PKI. Ada Barisan Tani Indonesia atau BTI memperjuangkan reforma agraria dan hak-hak petani. Ketiga itu ada Gerwani, yaitu memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Ketiga itu ada Lekra, yaitu mendukung seni dan budaya rakyat untuk melawan budaya borjuis. Dan yang terakhir ada Pemuda Rakyat, yaitu menggerakkan kaum muda untuk terlibat aktif dalam perjuangan politik.
Dan selanjutnya ada reforma agraria, yaitu EDIT dan PKI secara aktif mendorong pelaksanaan reforma agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA 1960. Dan ada reforma agraria menjadi isu sentral karena dianggap sebagai kunci untuk membebaskan rakyat kecil dari kemiskinan. Dan yang terakhir ada peran dalam sistem politik nasional, yaitu IDIT mendukung konsep Nasrallah atau nasionalisme agama dan komunisme yang diusulkan oleh Presiden Soekarno. Dan yang terakhir itu ada dia percaya bahwa kerjasama lintas ideologi adalah kunci untuk melawan imperialisme dan kapitalisme global. Tiga, penerimaan dan penolakan terhadap gagasan IDIT. A. Penerimaan. Ide-ide IDIT mendapat dukungan luas dari buruh, petani, dan masyarakat miskin yang merasa terdiskriminasikan. PKI di bawah IDIT menjadi partai dengan jutaan anggota dan jaringan pendukung yang luas di seluruh Indonesia. B. Penolakan. Gagasan IDIT juga mendapatkan tantangan dari kelompok nasionalis dan agama yang menganggap komunisme bertentangan dengan nilai-nilai Indonesia. Penolakan dari blok barat, terutama Amerika Serikat, yang melihat PKI sebagai ancaman geopolitik dalam konteks perang dunia. 4. Relevansi pemikiran IDIT tentang demokrasi di era modern. A. Kritik terhadap demokrasi formal. Demokrasi di banyak negara masih menghadapi tantangan seperti oligarki dan ketimpangan ekonomi yang menunjukkan relevansi kritik IDIT terhadap demokrasi liberal. B. Pemberdayaan masyarakat marginal. Ide IDIT tentang pentingnya organisasi rakyat tetap relevan, terutama untuk memperjuangkan hak-hak buruh, petani, dan kaum miskin kota di era modern. C. Reforma agraria dan keadilan sosial. Reforma agraria yang diperjuangkan IDIT tetap menjadi isu penting di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara dari keseluruhan yang sudah kita sampaikan semua, demokrasi menurut DNA IDIT bukan hanya tentang pemilu atau sistem pemerintahan, tetapi perjuangan rakyat untuk merebut kekuasaan demi keadilan sosial. Pandangannya memberikan kritik yang relevan terhadap sistem demokrasi yang ada saat ini, yang seringkali hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan juga elit global. Melalui demokrasi rakyat, DNA IDIT bermimpi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana buruh, tani, dan kaum miskin menjadi pusat pengambilan keputusan. Meskipun ide-idenya kontroversial dan dianggap merugikan pemerintahan, meskipun DNA IDIT tetap relevan untuk menantang ketimpangan yang ada di dunia saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi yang kami bawakan bisa memberikan manfaat serta inspirasi untuk diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin dua. Perjuangan kontra DNA IDIT PKI. sampai C, poin kecil itu ada 3 poin. Kapitalisme global. Oke, ini ada yang 2 sampai C, ini ada 3 poin sampai kapitalisme global. Sebanyak sih tadi. Enggak, ini nanti salah satu cuma topik pendahuluan. Isi materinya ada total ada 4 poin. Cukup sekali. Nah, baru. Kan mas dari ini mas. Buat bocor apa ya? Gimana nomornya? Enggak. Paling kalau kayak gini. Demokrasi menurut IDIT, habis itu kedua demokrasi rakyat itu apa?
sampingnya tuh. Iya. Jadi kabur. Tinggal tuh semua lagi. Ini harus malu kan. Ini ya. 13, 12, 4.000. Nah, belakangnya tinggal sekian. Siapa yuk? Apa aku sih? Ya, bebas. Bikin BTC-nya gantian almit kan gak apa-apa kan?